Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas sedikit tentang Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam masa kini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk hidup, sebagai sumber kehidupan dan jalan keselamatan, meyakini dan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab suci Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab suci Al-Quran tidak kurang terdiri dari 6.000 ayat dan memiliki 114 surat serta terangkum dalam 30 juz. Kitab suci umat muslim ini diturunkan secara turun-temurun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kita ketahui bersama bahwa ayat-ayat suci Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Makkah dan Madinah adalah dua daerah tempat diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat berbagai panduan untuk hidup lebih baik dan benar. Di dalamnya pula terdapat begitu banyak ilmu, diantaranya adalah ilmu fikih atau hukum, sejarah, psikologi, biologi, etika, astronomi, dan lain-lain. Keberadaan Al-Quran ini dijaga dan dipelihara sepanjang umat manusia hidup. Penjagaan Allah ini yang menjadikan mengapa Al-Quran menjadi kitab suci yang asli. Keaslian Al-Quran bisa dijamin sampai akhir zaman. Artinya, tidak ada satupun orang yang mampu mengotak-ngatik ayat Al-Quran, satu patah kata atau bahkan satu huruf sekalipun. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Keberadaannya mengarahkan manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan dan dipahami maknanya. Perintahnya kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pamanit taba'al huda ya fala yadillu wa la yashqa. Yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Terdapat beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca lisan, didengarkan telinga, dipikirkan akal, dan agar hati menjadi tenang. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. Al-Quran obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres banyak pikiran, dengan membaca Al-Quran perlahan air sejuk sirami hati yang gundah, aliran darah di otak kita seakan
tanpa hambatan bebas mengalir, sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, kami menurunkan Al-Qur'an yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi dan jalan yang dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Belajar mulai dari buayan sampai liang lahat. Dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah karena Allah, yang didahului dengan keimanan, serta memelihara hal yang tiga. Yang pertama, menjaga pola berpikir sehat sesuai Al-Quran dan Sunnah, dengan belajar ilmu agama pada guru yang soleh. Yang kedua, berbudi pekerti Al-Quran, yakni akhlak Rasulullah. Dan yang terakhir, menjaga keistiqomahan dalam beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.